Karena Bapak Ibu, karena soalnya kan hanya dikerjakan dalam 90 menit Bapak Ibu. Karena itulah semua tahap pertama hanya diambil 20 tim Bapak Ibu dari semua peserta yang ada. Seperti SD kan Bapak Ibu, untuk yang mendaftar itu 5.253 orang. Kemudian hanya diambil 20 besar saja Bapak Ibu. Jadi waktu itu tim Ransidakan itu masuk ke posisi ke-12 dan 19 Bapak Ibu. Kemudian kita masuk lagi ke tahap intermediate Bapak Ibu, tahap kedua. Di tahap kedua juga kita mengerjakan soal Bapak Ibu, dan itu lebih sulit lagi Bapak Ibu. Waktunya juga sama 90 menit dan soalnya itu termasuk agak rumit ya Bapak Ibu. Kemudian next Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu saat mendaftar kita akan diberikan kode akun Bapak Ibu. Kita bisa masuk ke situ untuk melihat apa sih tugas-tugas di bulan ini, apa yang diharapkan oleh Ki Hajar STEM untuk kita kerjain seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, next lagi Bapak Ibu, next. Jadi Bapak Ibu, next lagi Bu, setelah kita tahap basic Bapak Ibu, tahap pertama, kita masuk lagi ke tahap kedua tadi, itu intermediate Bapak Ibu. Setelah kita mengikuti tahap kedua, Ransidakan itu masuk ke posisi kedua Bapak Ibu. Dari seluruh Kalimantan Barat, yang diambil itu hanya 2. Dan posisi pertama yaitu SD Muhammadiyah 2 Kota Pontianak Bapak Ibu. Kemudian Ransidakannya itu dari posisi ke-12 dan 19 itu langsung dia melompat ke posisi 2 Bapak Ibu. Jadi kita masuk 2 besar mewakili Kalimantan Barat ke final Bapak Ibu. Dan untuk masuk ke final itu sangat lumayan sulit sekali Bapak Ibu, karena kan kita disuruh membuat video seperti kayak film dia. Proses pembuatan alat peraga, kalau kami kemarin itu memilih alat peraga ya Bapak Ibu, karena kan berkaitan dengan STEM, ada sainsnya, ada teknologi, ada engineering-nya, gimana cara merancang, kemudian perhitungan matematikanya bagaimana gitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau istilahnya mau contoh soal STEM-nya, bisa japri saya, nanti saya kasih Bapak Ibu. Karena memang soalnya itu Bapak Ibu nggak bisa kita print gitu, cuma kemarin ada saya screenshot beberapa gitu pakai sniping tools, lalu saya print saat ini gitu loh, jadi saya bisa ulang-ulang pelajarannya gitu Bapak Ibu. Kemudian kami memilih alat peraga peredaran darah Bapak Ibu untuk masuk ke final. Next, coba dulu Bapak Ibu slide berikutnya. Kenapa kami kemarin memilih alat peraga peredaran darah Bapak Ibu? Jadi ini ada satu siswa kan Bapak Ibu, dia ini tiap hari itu datang ke sekolah itu dengan wajah pucat, kemudian kakinya bengkak dan semakin kurus Bapak Ibu. Kalau upacara gitu nggak tahan lama berdiri gitu. Ternyata setelah diperiksa kedua rumah sakit itu ternyata kebocoran jantung Bapak Ibu. Jadi dia nggak semangat sekolah Bapak Ibu. Kadang itu 2 minggu mau nggak sekolah, terus kadang tiba-tiba tuh harus pulang sekolah gitu, padahal belum waktunya pulang gitu karena memang kondisinya sakit. Jadi kita punya ide dan inisiatif untuk membuat alat peraga peredaran darah dan jantung, bagaimana dia biar semangat untuk ke sekolah gitu Bapak Ibu. Karena kan selama ini dia sikit-sikit itu Bapak Ibu megang daerah jantung gitu Bapak Ibu. Jadi gimana ya biar memotivasi dia, biar mau merawat jantungnya, biar mau ke sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian Bapak Ibu, ini saya tunjukkan sedikit alat peraganya Bapak Ibu. Bisakah ini dinampak Bapak Ibu? Ini hasil karya anak-anak itu. Nampakkah? Nampak Bapak Ibu? Adakah? Bisa? Tidak usah pakai kelihatan? Ibu tidak usah pakai background. Kelihatan nggak? Ibu kelihatan. Ya.
background. Tidak, Mbak, tidak kelihatan. Nggak kelihatan. Ibu Kayaknya backgroundnya itu yang tidak usah pakai background. Oke, coba ya saya matikan dulu. Iya, matikan dulu backgroundnya. Oke, sebentar ya. Jadi ini sebentar ya, Bu. Button. Nggak nampak juga ya, Bu? Oke, udah Bapak Ibu? Sudah kelihatan, Sudah. Bu. Nampak nggak nih? Sudah kelihatan, Bu Julia. Oh ya, ini ya. Ini untuk paru-parunya Bapak Ibu. Terus jantungnya. Ini agak rumit ya Bapak Ibu. Soalnya kan jantung manusia itu kan ada bilik kanan, bilik kiri, samping kanan, kiri ini ya. Nampak ya Bapak Ibu ya? Nampak ya? Terus kemudian ini manusianya gitu loh. Nampak kah? Enggak. Nampak. Teruskan aja, Bu. Lanjutkan aja, Bu. Kita Kemudian- kelihatan. Oke, kemudian Bapak Ibu, ini cara kerjanya ada. Disitulah kita memungsikan stemnya Bapak Ibu. Karena awal kami membuat alat peraga ini tuh banyak kesalahan Bapak Ibu. Istilahnya try and error lah gitu. Karena awalnya peredaran darahnya itu nggak berfungsi normal gitu Bapak Ibu. Jadi kami akhirnya teliti lagi di mana ya salah alat peraganya. Ternyata Bapak Ibu kami temukan bahwa biar darah lancar kan Bapak Ibu, kita harus menutup katup-katup di aliran darahnya gitu Bapak Ibu. Akhirnya bisa gitu Bapak Ibu. Next slide berikutnya. Bu Mas Susi, silakan. Ibu, kok jadi Siapa ini yang slide? Bu Mas Susi. Iya. Silakan Bu Mas Susi. Ibu Ya, apa Bu? yang berikutnya dulu next slide-nya. Oh, oke. Oke. Masih dibuka kembali itu, Bu. Muter. Oke. Oke, masih lama kayaknya. Sambil lanjut juga ya Bapak Ibu. Tadi kan saya menunjukkan alat peraganya, cara kerjanya. Ini ada nggak nampak kira-kira aliran darah Bapak Ibu? Bisa nggak dilihat? Nih, ada nggak? Bisa nggak? Ada nggak aliran darahnya? Nampak? Nampak ya? Yang mana? Ini nggak coba. Ini kelihatan. kan alat peraganya nih. Nah, ini. Oke. Nah, ada nggak Spotlight. darah memompa ini kan Bu? Ini kan, coba. Iya, nampak, Bu. Ada darah yang ngalir terus ya. Iya, Bu, kelihatan di sebelahnya. Jadi Oke. proses kerjanya itu Bu, awalnya kami itu mengalami kegagalan terus gitu loh. Sampai-sampai kita pakai solder untuk lobangin tutup botol itu gimana cara darah itu jantung memompa darah ke seluruh tubuh gitu loh. Akhirnya bisa berhasil sampai berbulan-bulan ya Bapak Ibu. Nggak mudah juga buat alat peraganya. Karena untuk memiripkan jantung kita dengan alat peraga itu lumayan agak sulit gitu Bapak Ibu. Karena kan ada urat-uratnya juga, serambi-serambinya gitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, next slide lagi Bu. Bisa Bu. Ini lah. Oke. Iya. Oke, di sini aja Bapak Ibu. Laporannya dilihatkan tidak? Oke, bisa Bu. Jadi semua peserta itu Bapak Ibu disuruh membuat laporan riset Bapak Ibu. Bagaimana kita membuat alat peraganya, bagaimana apa bahan-bahannya, terus siapa yang menerima manfaat dari alat peraga yang kita buat, terus ada nggak efeknya ke dia, seperti itu Bapak Ibu. Bisa dinampakkan laporan risetnya Bu? Iya, tadi sudah saya tambahkan. Cuma Oke, sudah nampak ya? kayaknya sih belum. Iya Kak? Oke. Ini. Kelihatan?
Ini dia laporan risetnya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya panitia itu dari awal udah menentukan ada tema-temanya, lalu kita pilih yang berkaitan dengan kesehatan Bapak Ibu. Lanjut ke bawah Bapak Ibu, Bu, ke bawah dulu. Ada diminta juga apa sih tujuan riset kita, metodenya gimana, terus cara kerjanya, engineering design proses mana. Ibu, kita berhenti dulu ya. Iya. Lagi ini. Sudah kamu? Belum ya? Sinyalnya ini Bu, belum begitu mendukung di sini Bu. Bentar. Dan nampak belum screen saya? Belum nampak ya? Belum. Bentar deh, Bu. Sudah saya buka di sini benar. Dan nampak kah? Sudah saya share screen, Bu. Sudah nampak ya, Bu. Next lagi, Bu, yang berikutnya. Next. Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Ya, Bu. Yang paling penting, Bapak Ibu, dalam STEM itu ada istilahnya EDP, Bapak Ibu. EDP itu adalah Engineering Design Process. Ada proses kita merancang, kalau contohnya kami di sini kan alat peraga kan Bapak Ibu. Jadi ada sistematikanya secara ilmiah Bapak Ibu. Contoh yang pertama kan kita harus identifikasi masalah. Apa sih masalahnya? Kenapa kita buat alat peraga ini gitu Bapak Ibu. Jadi kalau tadi di Ransi itu adalah ditemukannya anak peserta didik itu yang awalnya memang kita tidak tahu Bapak Ibu bahwa dia itu kebocoran jantung Bapak Ibu. Tapi setelah wawancara dengan orang tuanya Bapak Ibu, diceritakan kepada kami bahwa memang anaknya mengalami penyakit itu. Kemudian Bapak Ibu, kita selidiki Bapak Ibu. Kemudian dalam EDP Bapak Ibu ada penyelidikan terhadap masalahnya Bapak Ibu, yaitu masalah anak itu apa sih yang menyebabkannya seperti itu. Kemudian kita juga mendapatkan beragam referensi sesuai dengan arahan Ki Hajar STEM, yaitu yang pertama dari bacaan pojok Bapak Ibu, perpustakaan, TV edukasi, kemudian ada beberapa situs yang diberikan oleh Ki Hajar Bapak Ibu. Kemudian kita juga menentukan alternatif solusi gitu loh. Gimana ya biar anak-anak di sekolah Ransi itu tahu masalah jantung, kesehatannya dan menjaganya gitu. Jadi sejak itu Bapak Ibu, senam jantung
jadi digalakkan di sekolah Bapak Ibu, karena penyakit anak itu biar kasih dia semangat untuk tetap bertahan meski dengan kondisi jantung yang nggak seperti kita normalnya gitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, satu hal yang menarik di sana adalah ketika kami cari sinyal Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya semenjak ANBK kepala sekolah memasukkan WiFi Bapak Ibu, itu kurang berfungsi optimal juga Bapak Ibu, karena kan di sana posisi hutan kan. Jadi kadang kalau hujan, angin kencang itu sinyalnya hilang juga Bapak Ibu. Makanya ini kami sama siswa itu Bapak Ibu ke bukit Bapak Ibu. Selain di bukit ini ada juga dia tempat cari sinyal itu dekat tong air Bapak Ibu. Terkenal di sana kalau di Ransia Bapak Ibu. Kemudian tadi Bapak Ibu yang paling penting dalam STEM itu ada EDP-nya, yakni kami membuat prototipe Bapak Ibu. Prototipe itu adalah sebelum jadinya alat peraga itu, jadi kita buat gambarannya gimana ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi next Bapak Ibu, prototipe itu tuh mewakili alat peraga biar dibuat seperti yang sebenarnya gitu Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu ada kan di slide ada muncul alat dan bahannya ya Bapak Ibu, ada solder, ada kertas HPS gunting. Jadi Bapak Ibu, kami itu tidak menggunakan bahan-bahan yang mahal gitu Bapak Ibu. Bahkan sebenarnya kami menggunakan barang bekas banyaknya Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu, jantung, paru-paru ini dibuatnya itu dari styrofoam Bapak Ibu. Kemudian ada styrofoam yang bekas di sekolah, itulah yang kami gunakan. Kemudian kami juga menggunakan untuk darahnya itu Bapak Ibu, nggak mahal ya Bapak Ibu, kita pakai gincu kue Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kami tuh menggunakan bahan-bahan yang murah Bapak Ibu, dan nggak nyangka pada akhirnya tuh sampai lolos tingkat nasional Bapak Ibu. Dan waktu itu setelah kami selesai membuat video, itu dipresentasikan Bapak Ibu. Dan dewan jurinya waktu itu semangat melihat karya anak-anak ini juga Bapak Ibu. Satu hal yang menarik Bapak Ibu. Memang kok Ken. Non Kak. Memang kok. Satu hal yang menarik adalah dengan biaya atau budget yang tidak terlalu mahal Bapak Ibu, kita mendapatkan alat peraga yang manfaatnya sangat banyak Bapak Ibu. Kemudian next lagi Bu, next. Itu ya Bapak Ibu, nampak ya di slide itu ada prototipenya dan udah jadi alat peraganya ya Bapak Ibu. Kami mengalami banyak sebenarnya kegagalan Bapak Ibu, tapi dari kegagalan itu belajar lagi terus sampai bisa Bapak Ibu. Bahkan sebelum masuk STEM ini, kami juga ikut perlombaan yang diadakan oleh Ainun Habibi Bapak Ibu. Mungkin pernah dengarkah itu Bapak Ibu? Itu kami sampai 6 bulan Bapak Ibu belajar, itu gagal Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, di situ kan banyak kita dapat ilmu, dan ketika ada lomba STEM ini kita ikuti, jadi lulus gitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ketika kami masuk ke tahap final, itu Bapak Ibu ini ada sertifikat ya Bapak Ibu. Setiap jenjang itu dapat sertifikat Bapak Ibu. Contohnya kan dia lulus di basic, langsung Pusdatin Kemendikbud tuh kasih Bapak Ibu. Begitu juga dengan gurunya Bapak Ibu. Pendamping itu mendapatkan 34 JP Bapak Ibu. Tapi dengan syarat guru itu harus mendampingi sampai anak-anak selesai buat video, buat laporan, membantu persentase sampai selesai gitu Bapak Ibu. Kemudian di akhir Bapak Ibu kami mendapatkan cenderamata Bapak Ibu, karena kami hanya puasnya sampai di final Bapak Ibu. Jadi kami mendapatkan cenderamata ya Bapak Ibu. Ya, cendramatanya itu berupa ini Bapak Ibu, jaket ya Bapak Ibu dari Pusdatin Kemendikbud Bapak Ibu. Jadi semua finalis itu dapat, termasuk gurunya Bapak Ibu. Sebenarnya sih bukan masalah hadiah ya Bapak Ibu, tapi yang terpenting di sini kita banyak dapat ilmu pengetahuan gitu Bapak Ibu.
Saya kira itu secara singkat ya Bapak Ibu tentang lomba yang kami ikuti. Mohon maaf karena di sini hujan juga. Mulai kapan ini, Pak? Oke, Bapak Ibu, itu sekilas penjelasan dari saya mengenai STEM Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya atau memberi saran, kami persilakan. Saya kembalikan kepada moderator. Tes. Oke, Bu Julia. Iya, Bu. Iya, ya. Demikian tadi ya penjelasan dari Bu Julia tentang STEM, sangat menginspirasi untuk kita semuanya semacam itu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oh ya, ada Ibu Nia Daniati, silakan Ibu Nia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya. Sedikit ada atas penyampaian yang disampaikan oleh Bu Julia, sedikit saya pahami ya bahwa dalam mengikuti lomba itu adanya perlu tim yang kerjasama yang saling support sehingga yang tadi susah atau sulit seakan-akan itu tidak bisa tetapi bisa dikerjakan dengan tim bersama-sama dengan tim. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah pertama, bagaimana cara Bu Julia untuk menyatukan visi sehingga tadi ada beberapa kali gagal tetapi bisa gitu kan. Nah, itu yang pertama, bagaimana apa yang Bu Julia lakukan sehingga tim ini merasa ini kewajiban kita bersama untuk mewujudkan sehingga ini bisa gitu. Itu yang pertama. Kedua, di dalam praktik baiknya yang disampaikan Bu Julia ini sangat menarik. Jika ada videonya, jika ada video yang tadi Bu Julia lakukan, bolehlah share ke grup ya. Saya juga ingin menjadi ingin melihat jadikan bahan literasi kami untuk di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsungkah saya jawab, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Bu Julia semua menanggapi kah pertanyaan dari Bu Ani tadi tentang bagaimana? Iya, Bu. Maaf ya, Bu, silakan, karena Bu di sini Julia. hujan jadi saya dekat ke layar ya. Bagaimana cara menyatukan visi dalam satu tim semacam itu hingga tetap terus bisa lanjut ke perlombaan? Tadi sekilas Bu Ani menyatakan tentang hal itu. Oke, Pak, Bu. Esensinya kan Bapak Ibu, kalau saya cerita sebenarnya agak panjang ya, Bu. Cuma saya singkatkan bahwa memang menyatukan visi itu sangat susah, Bapak Ibu. Tapi semenjak saya tugas di daerah terpencil, semangat, motivasi untuk menunjukkan bahwa di daerah pedalaman itu juga Bapak Ibu, di pelosok itu juga sebenarnya mampu gitu. Karena selama ini Bapak Ibu kan kadang kita lihat yang ikut lomba tuh yang di daerah kota gitu ya kan Bapak Ibu ya. Jadi saya selalu mengingatkan sama anak-anak, nah kalian pasti bisa. Jangan karena sinyal kita di dekat hutan, itu kita bisa berjuang gitu. Saya kasih penjelasan pada mereka dan video tentang orang-orang berprestasi seperti Pak Habibie yang membaca tuh 7 jam satu hari. Kamu juga pasti bisa seperti beliau gitu. Jadi motivasinya itu banyak Bapak Ibu. Satu yang utama Bapak Ibu dari saya sendiri gitu. Biasanya saya agak jarang nyuruh-nyuruh gitu Bapak Ibu, tapi saya kerja gitu. Contoh kan, mau buat taman, saya ajak, nggak nyuruh dia. Saya juga ikut nyangkul Bapak Ibu. Jadi dengan seperti itu anak-anak mulai mencoba membaca pikiran saya gitu Bapak Ibu. Jadi
ketika contohnya kan ada kegagalan Bapak Ibu, saya terus berusaha, dan anak-anak juga mulai mengikuti jalan saya Bapak Ibu. Ketika salah, mereka mulai ikut memperbaiki kesalahan itu gitu Bapak Ibu. Contoh kan, alat peraganya tuh gagal awalnya Bapak Ibu, darahnya tuh nggak bisa ngalir. Rupanya kan Bapak Ibu, kita harus menutup bagian corong dari alat peraga itu, lalu dia darahnya nggak kemana-mana, jadi fokus ke aliran darah gitu Bapak Ibu. Oke, itu ya Bapak Ibu penjelasan dari saya. Kemudian tentang video Bapak Ibu, nanti saya akan share Bapak Ibu videonya, dan saya akan minta izin ke panitia Ki Hajar STEM Bapak Ibu. Seperti itu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Tadi tanggapan dari Ibu Julia ya. Silakan bagi rekan-rekan Ibu Guru Hebat, Bapak Ibu Guru Hebat yang ingin bertanya, silakan tentang yang disampaikan Bu Julia. Nggih, Bu Julia. Silakan bagi yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Monggo. Yang ingin berbagi sharing dengan Ibu Julia tentang yang disampaikan tentang STEAM tadi, dipersilahkan untuk Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi dalam kegiatan ruang berbagi kesempatan kali ini. Oh iya Bapak Ibu, nanti ada satu Monggo kuis bisa ya resin. Bapak Ibu. Ibu, nanti ada satu kuis ya untuk peserta. Nanti hadiahnya ada satu buku dari sini, saya langsung kirimkan. Ibu. Oh iya, iya Ibu, iya, iya. Nanti Ibu yang baca soalnya ya Bu. Oke Ibu. Silakan yang ingin bertanya dulu atau berbagi di ruang berbagi ini, silakan Bapak Ibu sekalian. Bisa resen yang ingin bertanya atau sharing berbagi. Boleh bertanya Ibu? Oke, silakan Ibu Sarah Septi, saya silakan. Monggo Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin sedikit bertanya berkaitan dengan bagaimana cara mencari atau mengenali masalah-masalah agar kita itu peka terhadap sekitar. Untuk nantinya bisa kita implementasikan di STEM atau penelitian kita nanti. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Oke, Bu Sarah Septi. Silakan Ibu Julia untuk bisa langsung menanggapi pertanyaan dari Ibu Sarah Septi tadi tentang cara anak-anak mengenali lingkungan sekitar. Silakan langsung ditanggapi untuk Bu Julia, saya persilahkan. Selamat siang Mbak Sarah. Siang Mbak Julia. Akhirnya bersua juga ya di sini. Iya Mbak, alhamdulillah. Udah beberapa tahun nggak ketemu. Oke Mbak, saya jawab ya. Gimana biar peka kan terhadap masalah sekitar gitu. Iya. Yang namanya masalah kan Mbak, kalau sudah nggak sesuai antara kenyataan dan harapan, itu udah dianggap sebuah problem sebenarnya kan. Jadi biasanya kalau di sekolah tuh, dari saya sendiri dulu, saya mulai kan, memang mengajarkan peka itu Bu, agak sulit. Karena memang yang saya hadapi di sana kan, contoh hal sederhana, udah banyak sampah berkeliaran. Dibiarin aja seperti itu. Akhirnya kan kalau kita sebagai guru sebenarnya nggak bisa langsung, kamu kumpul sampahnya gitu. Enggak Mbak, yang saya lakukan itu Mbak, saya ambil dulu sampahnya gitu. Terus nanti dia lihat gitu. Dan lama-lama Mbak, dia mau mengikuti apa yang kita praktekkan. Karena mengajarkan lewat perintah itu agak susah dicerna. Kalau yang saya alami ya Mbak, di pelosok itu ya, mereka lebih senang itu kayak diajak gitu loh. Kita ikut ngambilnya, sampah itu sebenarnya kan masalah gitu kan. Jadi mulai mereka berpikir, oh ibu ini kalau udah dilihat sampah diambil.
Terus kalau masih bisa digunakan untuk alat peraga, contoh mobil-mobilan, dia gunakan lagi. Jadi anak-anak seperti itu mulai agak peka. Contoh lagi, Bu, yang tadinya taman sekolah itu nggak ada, Bu. Waktu saya masuk ke sekolah tuh, tamannya nggak ada. Tapi sekarang karena udah ya namanya kita berusaha gimana ngembangkan sekolah, mulailah kita benahi. Sekarang tamannya udah bahkan ada, Mbak. Yang tadinya gimana, satu bunga pun hampir nggak ada di sekolah itu, Mbak. Tapi kan saya lihat itu kan sebuah masalah juga. Kita kalau udah kemarau kan debu, nggak ada oksigen untuk menetralisir gitu. Itu kan masalah gitu loh. Jadi dengan adanya kita buat taman di setiap sekolah, kelas dan juga taman di depan kantor, maka masalah yang contoh debu tadi itu bisa diminimalisir gitu, dan anak-anak juga sudah mulai peka. Contohnya kan Mbak, sekarang ini kalau saya datang ke sekolah pagi, sampah itu udah nggak ada lagi Mbak. Yang awalnya itu kan, aduh dimanapun sampah, di dalam kelas juga sampah gitu loh, apalagi di pelosok itu, aduh nggak terbilang lah. Tapi sekarang berubah drastis, tapi memang proses yang panjang dan lama gitu Mbak, biar mereka peka gitu. Jadi kita yang contohkan dulu, baru orang ikut kita gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Julia, sangat memotivasi sekali bagi kami. Ada lagi? Ya. Itu tadi tanggapan dari Ibu Julia ya. Selanjutnya silakan yang lainnya apabila berkenan berbagi atau bertanya. Yang ingin sharing berbagi, mau bertanya tentang Ibu Julia, narasumber hebat kita pada kesempatan kali ini, dipersilahkan untuk sharing berbagi. Dari mana, Pak? Dari Prendia. Monggo, saya persilahkan. Temannya Dani ya. Dani dan namanya siapa? Halo. Syahri Ramdhani. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung ke narasumber hebat kita kesempatan kali ini, Ibu Julia. Saya persilakan untuk bertanya atau sharing berbagi. Monggo, silakan. Oke, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya dipersilakan. Yang ingin bertanya ke narasumber hebat kita, Ibu Julia. Monggo, silakan. Silakan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada yang masih ingin bertanyakah ke narasumber kita? Halo? Mbak, saya nambahin dulu ya sedikit. Oh ya, silakan Bu Julia, silakan. Ini soal materi ya, materi yang tahap pertama. Oh, Bu Vina. Oh iya, Bu Vina silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Gimana tadi? Siapa? Ya, silakan Bu Vina. Apa ya? Halo Ibu Vina.
sini, jadi bikin apa namanya Silakan. drama dia itu sakit pas membaca. Ada yang ingin disampaikan? Katanya kamu sebenarnya lakukan terakhir ya. Udah apa nggak mereka? Halo Bu Vina. Ngomong baik-baik. Dimotivasi supaya Atau mungkin yang lainnya dulu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mbak, Bu, saya ada tambahan sedikit nih kalau belum ada yang bertanya. Oh iya, silahkan. Ini cara kerja Bapak Ibu. Gimana caranya biar tahap pertama itu bisa lolos Bapak Ibu. Saya ada soal sebenarnya kan Bapak Ibu, soalnya. Dan kemarin saya screenshot lalu saya print. Jadi itu bisa pembelajaran buat siapapun gitu. Jadi soalnya kan Bapak Ibu itu pilihan berganda dan termasuk sulit sebenarnya. Jadi Bapak Ibu kalau kita hanya mengajarkan anak definisi, contoh kan, apakah yang disebut dengan 5 sehat 5 sempurna bukan seperti itu lagi dia Bapak Ibu, tapi dia lebih kepada kasus. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan lebih seringlah untuk menganalisis kasus, bagaimana proses memecahkan kasus sampai solusinya dapat gitu. Karena soal yang ditampilkan dari Ki Hajar STEM itu dia lebih kepada kasus. Jadi dia penggabungan antara sains, matematika, teknologi, dan engineering-nya Bapak Ibu. Jadi nggak ada kayak definisi. Jadi Bapak Ibu, satu lagi yang paling utama membaca Bapak Ibu. Bapak Ibu harus membaca banyak informasi. Kemudian kemampuan literasi Bapak Ibu, kemampuan literasi dari ragam sumber. Jadi kemudian informasi terupdate. Contoh kan ada kejadian gunung meletus, terus ada proses erupsinya, di situ proses sainsnya gimana, fisikanya gimana, gitu dia Bapak Ibu. Jadi dia nggak nanya definisi lagi, tapi lebih kepada ada kasus dan sampai di tahap solusi gitu Bapak Ibu. Jadi kita diajari berliterasi karena soalnya itu sangat panjang Bapak Ibu. Jadi dalam waktu 90 menit kita harus menyelesaikan 20 soal yang dia semua kasus gitu Bapak Ibu. Makanya di tahap kedua Bapak Ibu, orang kan kiranya soalnya gimana gitu ya kan. Memang sangat termasuk saya yang menilai itu Bapak Ibu sangat sulit, dan yang dilombakan bukan hanya skor Bapak Ibu, nilainya tidak. Jadi yang dilombakan itu adalah kecepatan Bapak Ibu, kecepatan kita mengerjakan. Contoh, nilai tim A itu 70, tim B itu 70, tapi bedanya itu 30 detik. Yang menang itu yang di awal gitu Bapak Ibu. Jadi dia buat kita deg-degan juga saat mengerjakannya gitu Bapak Ibu. Jadi semoga di bulan 7 ini bisa kita buat persiapan lebih matang lagi untuk ngajari anak-anak biar bisa berkompetisi dengan anak-anak di seluruh Indonesia dan sekolah luar negeri gitu Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan ke panitia lagi. Ibu Susi. Ibu Susi. Halo? Iya Bu, sudah selesai. Bu Julia? Kasih Iya, semangat. lempar tadi saya, Bu. Gimana? Kuisnya mau dibacakan kah? Halo? Oke, gimana kira-kira? Ada lagi nggak bertanya? Lalu biar kita ke kuis. Oke. Ada yang mau bertanya lagi kah? Sharing lagi di sini? Atau kuisnya? Iya, ada satu kuis dari Bu Julia ini. Oke, ada yang mau bertanya lagi atau sharing berbagi? Silakan Bapak Ibu sekalian.
Oh iya, ada informasi, silakan isi link daftar hadir untuk absensinya. Sembari itu yang ingin bertanya dipersilahkan, monggo. Atau sharing berbagi. Silakan Bapak Ibu guru hebat sekalian yang ingin bertanya tentang STEAM yang disampaikan oleh Ibu Julia, narasumber hebat kita pada kesempatan kali ini. Bagaimana Bu Julia? Kuisnya kah dibacakan? Oke, bisa Bu, dibacakan saja. Halo? Iya Bu, dibacakan saja kuisnya. Oke, ada satu kuis ya. Oke. Iya. Jelas suara saya? Oke. Ini ada satu kuis ya. Silakan simak baik-baik Bapak Ibu sekalian. Proyek apakah yang ditampilkan di final STEAM? Ini ada satu kuis dari Ibu Julia. Silakan. Yang berkenan menjawab dipersilahkan. Sekali lagi, proyek apakah yang ditampilkan di final STEAM? Silakan Bapak Ibu guru hebat untuk menjawabnya. Dipersilahkan. Bisa resen untuk menjawab kuis tersebut. Ada pemenangnya itu. Sudah ada pemenangnya, Pak Rafino ya. Oh, yang di kolom chat ya Bu ya? Iya. Iya, di kolom chat sudah ada Bapak Rafino. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Rafino ya. Alper Pedan Darah Merah. Oke. Congratulations. Sudah terjawab ya Bu ya, ada satu pemenangnya. Langsung aja ya. Bapak Rafino ya, selamat untuk Bapak Rafino berarti. Oke. Yang lainnya mungkin kalau ingin ada yang bertanya lagi sharing dengan Ibu Julia, dipersilahkan. Halo? Silakan mengisi absensi di room chat ya Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan di siang ini, dipersilahkan. Oh ya, ada pertanyaan dari Bapak Raja Siotang. Silakan Pak Raja. Monggo. Ya, apa Pak kabar? Raja, silakan. Ya, Bu Susi bisa dengar lah. Ada yang raise hand di sini? Halo, Bu Susi. Halo. Ya, baik Pak Raja. Silakan Pak Raja. Dengar lah, Bu. Monggo, dipersilahkan. Kedengaran, Bu Susi? Ya, dengar. Silakan Pak Raja. Ya, ini kebetulan ini Julia ini. Nggih, kena kedengaran. Baik, baik. Silakan. Monggo, dipersilahkan. Bu Julia ini saya kenal juga karena sama-sama dari Medan lah. Teman PPG istri saya. Nah, pertanyaan saya Bu Julia, kan saya lihat tadi STEM Ibu tadi itu tentang IPA ya. Tentang pelajaran IPA ya. Sementara Ibu Julia ini kan basicnya ini kan dari ekonomi. Nah, kenapa bisa judul itu yang Ibu angkat pada proyek STEM ini? Nah, kan tentunya kalau itu kan harus lebih banyak lagi usaha, belajar, berkolaborasi dengan teman-teman untuk memperbanyak literasi Ibu. Gimana lah caranya Ibu mensiasati begitu banyaknya usaha yang Ibu akan lakukan? Karena kan memang ya kalau matematik adalah nyambung sama ekonomi. Hal-hal untuk mendukung proyek tentang alat peredaran darah itu agar maksimal sehingga anak-anak ini juga bisa mengerti dan paham. Begitu saja Bu Susi. Oke, terima kasih Pak Raja. Silakan Ibu Julia langsung menanggapi pertanyaan dari Bapak Raja Mukti Sihotang. Silakan Bu Julia. Oke, pertanyaannya sangat seru ya Bu. Jadi Masih saya oke. bertepatan saya dengan istri beliau itu waktu ambil S1 itu di jurusan
ekonomi ya Bu, dan prodi akuntansi. Tapi dari masa kecil saya memang suka sains gitu. Saya suka hal-hal yang berkaitan dengan praktek, karena kalau praktek lebih ingat gitu. Kemudian sewaktu pembagian jurusan di SMA, sebenarnya saya ingin jurusan IPA sebenarnya Bu, bukan IPS. Tapi enggak tahu kenapa guru IPA saya itu wali kelas menempatkan saya di IPS gitu, Bu. Padahal sebenarnya di hati saya IPA gitu. Akhirnya seiring berjalan waktu, meskipun saya masuk jurusan IPS, tapi saya lebih sering tuh mengerjakan hal-hal yang berbau IPA gitu. Kemudian setelah saya lulus S1, saya ikut program SM3T dan pemerintah menempatkan di Papua. Dan di Papua ini kan ditempatkannya di SD. Kemudian di SD itu kan otomatis tuh banyaknya pelajaran IPA dan kita selalu berhadapan dengan lingkungan alam gitu, Bapak Ibu. Akhirnya saya makin jatuh hati dengan sains, Bapak Ibu, meskipun background dulu IPS gitu, Bapak Ibu. Jadi memang benar saya sangat ekstra belajar, Bapak Ibu. Belajar dari dasar, semua yang berbau sains, Bapak Ibu, dari IPA, fisika, yang berbau ilmu kebumian. Jadi saya belajar ulang lagi, Bapak Ibu. Dan memang saya bertanya-tanya kepada senior, kepada Widya Iswara, dan setelah dari Papua, saya makin sering buat karya tulis, Bapak Ibu. Karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan alam. Sehingga tahun 2018, P4 TK IPA beberapa kali undang saya, Bapak Ibu. Yang berkaitan dengan, terus ikut-ikut pelatihan. Semakin yang ada di pikiran saya itu sains, Bapak Ibu. Dan memang mereka mau membantu kita, belajarnya juga ekstra, hampir di seluruh kehidupan saya itu Bapak Ibu belajar sains jadinya. Jadi tiap hari itu selama saya di pedalaman 6 tahun ini ya Bapak Ibu, belajar praktek terus sains mulu gitu Bapak Ibu. Bahkan tuh saya udah hampir lupa akuntansi Bapak Ibu karena ke sains gitu Bapak Ibu. Jadi memang belajarnya ekstra, prakteknya makin banyak, dan fokus gitu Bapak Ibu. Itu tadi alasannya ya Bapak Raja, saya sangat menyukai sains gitu. Terima kasih. Iya, sangat menginspiratif ya. Apa yang tadi udah dikemukakan Bu Julia, berarti saya bisa mengambil benang merahnya ini, berarti Ibu ini Oke, demikian tadi tanggapan dari Ibu Julia, Pak Raja. Ya, mengomentari sedikit apa Bu, memberikan refleksi sedikit. Berarti refleksi yang bisa saya ambil ini Bu dari pemaparan Ibu Julia ini, berarti dia Bu pengen mengeksplor yang sudah terpendam. Yang sudah terpendam, di mana katanya tadi dia ini lebih cenderung ke IPA, cuman pada pendidikan formalnya dia di IPS. Tapi itulah memang bagus itu Bu. Harus memang ada eksplorasi Bu dalam ilmu pendidikan itu Bu. Halo Bu? Halo. Iya Bu Sisi. Oke, terima kasih Bapak. Iya, ya. Halo Pak Raja. Iya Bu, sangat menginspirasi Bu. Oke, Karena memang, demikian tadi ya. Iya, tanggapan dari Pak Raja. Oke, Pak Raja. Iya Bu. Dipersilakan untuk yang lainnya untuk menanggapi, silakan. Waktunya Bu Susi sepertinya sudah habis. Ibu, alamatnya Pak Raffino sudah ada di room.
Oke, Bu, biar Baik, saya. Bapak Ibu sekalian, mungkin udah cukup ya. Sudah cukup waktunya. Ibu pemateri, terima kasih sudah hadir di edisi kali ini di kegiatan kami, yaitu dari komunitas kami pengajar di awal tahun ini. Luar biasa sudah disambut teman-teman dengan hadirnya beberapa rekan-rekan luar biasa yang terus semangat untuk belajar bersama. Jadi terima kasih Ibu, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa mengisi presensi semuanya. Presensi ada di room chat. Tolong deh dibuka room chatnya ya Bapak Ibu. Saya ulang kembali di room chat presensinya. Oke, terima kasih Ibu. Ibu boleh meninggalkan meeting-meeting apabila Ibu ada kegiatan lain. Silakan, mungkin ada pesan-pesan dari buat teman-teman nih, closing statement. Silakan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya sudah mau bergabung dan memberi waktu. Waktu Bapak Ibu yang sangat berharga untuk mendengarkan bagaimana sebenarnya Closing statement dulu kah Ibu? Oke, lanjut. Bu Mas Susi jaringannya. Nanti Bu Mas Susi ini lagi closing statement Bu Mas Susi. Terima kasih. Iya, baik. Untuk Terima mendengarkan. kasih Bu Julia ya. Terima kasih Bu. Terima kasih juga saya ucapkan Akhirnya kepada bisa Pak Ibu ya. membersamai kami pengajar. Iya, terima kasih juga kepada semua ya Bapak Ibu sudah mau berpartisipasi dan mendengarkan kisah dari pelosok. Dan dimanapun kita berada tetap semangat. Kalau gagal bangkit lagi gitu Bapak Ibu. Terima kasih, saya ucapkan pada semua. Terima kasih Bu Julia. Halo? Ya, terima kasih semuanya. Oke, sudah ditutupkah Bapak? Halo? Oke, demikian tadi kegiatan ruang berbagi di hari Selasa ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Julia telah berbagi di ruang berbagi ini. Sukses selalu untuk Bu Julia. Selamat sore. Sore. Ada satu pantun nih Bu. Oh iya. Halo? Apa pantunnya Bu? Halo, dengar suara saya kah? Dengar. Oke. Sinyalnya di sini maaf Ibu kurang bersahabat. Oke. Iya, saya di kebun sawit Ibu. Oh, enggak apa-apa. Iya. Oke. Ada timur, ada timur dan selatan. Halo? Ada barat dan utara. Selamat sore kuucapkan untuk teman-teman. Hebat semuanya. Salam jumpa di kami pengajar di berikutnya ya, di ruang berbagi berikutnya. Tetap semangat semuanya. Iya. Kami pengajar bergerak serentak merdeka. Halo? Dengar suara saya kah? Dengar Bu. Ibu Mas Susi bolak-balik. Iya, dengar kami. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Halo Bu. Nanti Bu Julia lagi ditunggu di Enggang Benuanta ya Bu. Di mana Pak? Di webinar Enggang Benuanta. Oke, no problem. I will wait your invitation. Ayo diisi Pak Adit. I will attend and I will wait your invitation. Oke, thank you, ma'am. Thank you. You're welcome. Baik, Bapak Ibu, ayo diisi dulu presensinya yuk. Oke, Bapak Ibu, saya izin live ya. Terima kasih. Silakan. Arigato, arigato gozaimashita. Sudah foto bareng kah Bu? Sudah foto ya? Oh, foto kah? Foto sudah ya? Tadi sih sudah. Coba. Ibu masuk dulu lagi. Hai. Dozo. Ayo foto. Satu. Buka kamera. 1, 2,
Pak Vino, Bu Saras. Mana Bu Yulia Ulfa ini? Mbak Masmuka, Bu Lisa. Ayo kita foto bersama. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Nah. Terima kasih ya, Bu. Oke. Sama. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, salam jumpa semuanya. Loh, presensi ini pada belum. Kok pada nggak lihat presensi toh? Ini Mbak Zaitun Yang belum nih. absen silakan Sudah absen dicek. dulu. Diisi Sudah absennya Bapak Ibu dicek. sekalian. Sudah dicet. Ada di room chat silakan diisi absennya. Monggo diisi dulu. Yang sudah mengisi presensi boleh keluar silakan. Keluar Mbak Yuli. Ya. Sudah sih belum? Yang belum absen dulu ya Bu ya.